السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar almarhum wal maghfur lah al-arif billah al-habib Ali ibn Husain ibn Ja'far al-Attas, begitu pula putra beliau guru kita almarhum wal maghfur lah al-habib Husain ibn Ali hadir di sini sebagai perwakilan dari keluarga beliau, khalifah beliau Al-Habib Mahdi bin Abdul Rahman bin Syekh Al-Habib Abdullah Al-Aidrus, dan semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan keluarga besar Habib Ali selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula guru saya Al-Habib Muhammad ibn Idrus Al-Haddad, Al-Habib Zain ibn Sumit selaku ketua Ar-Rabitah Al-Alawiyah, Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas yang datang dari Huraidah. Begitulah pula Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas selaku salah satu pimpinan di Rubat Tarim. Semuanya para habaib, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin atau hadirat, ibu-ibu kan yang dengar di rumah-rumah juga ada nih, betul? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini, semua angkat tangannya, kita minta sama Allah mudah-mudahan bibarakatil maulidin nabawi wa bibarakatil sahibul haul, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Hibail kiram, alhamdulillah pada malam hari ini selain kita merayakan maulid Nabi, kita juga merayakan haul al-imam al-arif billah Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Beliau Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dengan kitabnya Tajul A'ras fi Manaqibil Habib Saleh ibn Abdullah Al-Attas, beliau adalah hamzatul wasal baina Indonesia wa Hadramut. Beliau ibarat tali penyambung antara Indonesia dan Hadramut, karena beliaulah yang menulis secara rinci sirah riwayat hidup daripada ulama-ulama kita, baik yang ada di Hadramut atau yang di Indonesia, saudara. Masya Allah, sebagaimana beliau menjadi hamzatul wasal antara Indonesia dan Hadramut, mudah-mudahan malam hari ini beliau juga tali penyambung antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Saudara, saya jadi teringat satu kisah di dalam kitab Tarikhul Khamis fi Sirat Anfas Nafis sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dikutip oleh Al-Allamah Muhammad Tahir Al-Kurdi di dalam kitabnya Tabarrukus Sahabah bi Atharir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita bahwasanya Malik Rum, raja Roma pada saat itu, menulis surat kurang lebih di tahun 300-an Hijriah
menulis surat kepada Khalifah Al-Muttaqi Lillah Ibrahim Ibn Al-Muqtadir. Apa isi suratnya? Di surat itu dia minta kepada Khalifah Al-Muttaqi Lillah Al-Abbasi, di waktu itu dinasti Bani Abbasiyah, dia minta bahwasanya di salah satu wilayah kekuasaan Islam ada mindil, ada sapu tangan. Menurut keyakinan Raja Roma ini, sapu tangan tersebut pernah dipakai buat ngusap wajahnya Isa alaihissalam. Dia tulis surat ke Khalifah Al-Muttaqi Lillah Ibrahim Ibn Al-Muqtadir Al-Abbasi. Isi suratnya minta supaya sapu tangan yang katanya menurut mereka pernah dipakai buat ngusap wajahnya Nabi Allah Isa alaihissalam, mereka minta supaya dikirimkan kepada mereka. Nggak cuma sampai di situ, bahkan ada penawarannya. Kalau sampai sapu tangan itu dikirimkan, maka kompensasinya Raja Roma akan membebaskan 10.000 tawanan umat Islam yang mereka tawan, saudara. Akhirnya Khalifah Al-Muttaqi Lillah Ibrahim Ibn Al-Muqtadir, dia kumpulkan para fuqaha, dia kumpulkan para ulama. Karena umarok yang benar itu kalau mau ngambil sebuah kebijakan nanya sama ulama, betul? Bukan kalau ada kebutuhannya doang datengin ulama, saudara. Betul betul. Dia tanya, dia kumpulkan para fuqaha. Kira-kira bagaimana nih kalau saya kirimkan nih? Ini maslahatnya nih buat umat Islam nih. Ini bawa keuntungan gak nih buat umat nih? Minta fatwanya. Akhirnya ulama nimbang-nimbang kemaslahatan, ternyata udah deh kirim aja nggak apa-apa. Yang penting 10.000 tawanan umat Islam bisa bebas. Akhirnya itu mindil, itu sapu tangan dikirimkan dan 10.000 tawanan umat Islam bebas, saudara. Cuma sapu tangan peninggalan Nabi Allah Isa alaihissalam. Karena mereka merasa mengagungkan sapu tangan tersebut, 10.000 tawanan bayarannya, saudara. Dibebaskan, bukan harga yang murah, harga yang mahal, karena dianggap peninggalan orang sosok yang diagungkan, ibadallah. Lalu kita, ibadallah, bagaimana kita dengan peninggalan Sayyiduna Muhammad? Sayyiduna Muhammad ya meninggalkan rambutnya ada di museum di Turki, meninggalkan ada pedang Sayyiduna Muhammad, ada panahnya Sayyiduna Muhammad, ada bekas tongkatnya Rasulullah SAW di Turki di museum Topkapi, saudara. Ada itu peninggalan, tapi ada peninggalan yang jauh lebih besar. Yang Nabi Muhammad sendiri mengingatkan, saudara, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Taraktu fikumul thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Nabi ingatkan, ibadallah, aku tinggalkan 2 perkara yang mana kalau kalian pegang 2 perkara yang berharga tersebut, maka kalian gak akan tersesat. Apa yang pertama? Kitab Allah. Rasulullah sudah ninggalin Al-Quran. Apa yang kita perlakukan dengan Al-Quran? Saudara, Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita sebagai umatnya, tidaklah sesuatu di dalamnya ada Al-Quran kecuali menjadi mulia, saudara. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi bulan yang mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan menjadi mulia, salah satu sebabnya apa? Karena pertama kali Quran diturunkan bulan Ramadan. Malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Kenapa jadi malam paling mulia, saudara? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr tanazzul. Inna anzalnahu fi. Allah turunkan Al-Quran pertama kali malam Lailatul Qadar. Menjadi mulia karena Al-Quran. Sosok yang paling mulia siapa? Nabi mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Menjadi mulia gara-gara Al-Quran. Nggak sampai di situ, sudah. Rumah yang paling mulia bukan yang paling besar, bukan yang paling mewah, tapi rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Al-baitul ladzi quri'a fihi Al-Quran yatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard, saudara. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran walaupun gubuk, saudara, walaupun rumahnya lusuh, tapi rumah tersebut nampak terang benderang untuk penduduk langit, sebagaimana kita di dunia melihat bintang, ibadallah. Kenapa? Karena Al-Quran. Malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, dia yang membawa wahyu Al-Quran. Rasul yang paling mulia mendapatkan wahyu yang paling mulia, Al-Quran. Quran
yang Nabi tinggalkan yang bisa membuat kita menjadi mulia. Yang tertinggal bisa jadi maju asalkan Al-Quran, bukan cuma dibaca saudara, tapi diamalkan, dijalankan. Karena semua yang ada dalam Al-Quran bisa membuat kita bangkit saudara. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita, sampai kehidupan bernegara kita saudara. Al-Quran bukan cuma buat di rumah, bukan cuma buat di masjid, tapi di dalam Al-Quran ada aturan-aturan yang kalau kita jalankan dengan baik, maka negara tersebut akan maju saudara. Alhamdulillah. Itu yang pertama, Al-Quran yang pertama ditinggalkan oleh Nabi. Kalau mereka bisa bayar 10.000 tawanan dibebaskan cuma karena garak mindil, sapu tangan saudara, maka kita sudah ditinggalkan oleh Nabi. Al-Quran gak perlu bayar ibadallah. Apa yang kita lakukan dengan peninggalan Nabi Muhammad? Yang kedua, ya ahlu baiti itrati, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kasafinatin Nuh, seperti perahu Nabi Allah Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallaf anha gharik, yang naik selamat, yang enggak mau naik tenggelam. Kadang-kadang kalau saya bawakan hadis ini, kadang-kadang ada yang merasa ini tendensius nih, yang diangkat cuma habaib doang, kiainya enggak. Di sebagian daerah ada seperti itu saudara. Oh bukan seperti itu, habaib dan ulama itu nggak boleh saling merendahkan, bukan saingan saudara. Mereka satu sama lain saling menghormati. Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabagat, Ibnu Sa'ad dalam Tabagat, saya bawakan riwayat ini karena sekarang makin banyak yang adu domba kiai dengan habaib saudara. Betul, betul. Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabagatnya meriwayatkan bahwasanya dulu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu ardah. Zaid ibn Thabit min ulama'is sahabah, termasuk sahabat Rasulullah yang alim saudara. Zaid ibn Thabit ketika keluar rumahnya, Zaid ibn Thabit menggunakan kuda ibadallah, datanglah Sayyidina Abdullah ibn Abbas, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarganya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Abbas saudara? Sayyidina Abdullah ibn Abbas ngambil tali kudanya Zaid ibn Thabit, Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang bawa itu kuda saudara. Khidmah, dilayani. Akhirnya Zaid bin Thabit merasa nggak enak, ini sepupunya Rasulullah ini. La taf'al hadza ya ibn ammi Rasulillah. Sepupu Rasulullah, jangan kau lakukan ini, kau sepupunya Rasulullah, kau keluarga Rasulullah, kau orang luar biasa. Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas saudara? Hakadza umirna an naf'al bi ulama'ina. Walaupun beliau keluarga Rasulullah, sepupu Rasulullah, beliau katakan saya berkhidmah, saya bawakan itu binatangnya, saya tarik itu talinya. Kenapa? Kami diperintahkan seperti ini untuk memuliakan ulama walau bukan ahlul bait saudara. Makanya habaib-habaib kami, datuk-datuk kami ngajarkan kami kepada guru-guru kami walaupun mereka bukan ahlul bait, cium tangan saudara. Masyayikh, kenapa dinamakan masyayikh? Karena banyak di antara mereka jadi gurunya habaib ibadallah. Walaupun habaib juga, mereka juga banyak yang belajar dengan habaib. Guru-guru kita para kiai, kenapa kita muliakan? Karena banyak habaib yang belajar dari mereka, walaupun lebih banyak lagi mereka yang belajar kepada habaib saudara. Tapi begitulah Ibn Abbas mengajarkan kita untuk memuliakan para ulama, kita muliakan mereka. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada ilmunya Sayyidina Muhammad. Oh sampai di situ saudara. Akhirnya Sayyidina Zaid bin Thabit melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas seperti itu ibadallah. Beliau turun dari kudanya, beliau minta supaya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengulurkan tangannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengulurkan tangannya, akhirnya Zaid bin Thabit mencium tangannya Abdullah bin Abbas. Begitu dia cium tangannya Abdullah bin Abbas, apa yang dikatakan oleh Zaid bin Thabit? Hakadza umirna an naf'al bi ahli baiti Rasulillah. Saya cium tangannya, kata Zaid bin Thabit. Kenapa? Karena dia keluarga Rasulullah, ahlul bait Rasulullah. Makanya para habaib menghormati ulama karena mereka pewaris ilmunya Nabi. Para ulama menghormati habaib karena di dalam tubuh mereka ada darahnya Nabi. Harus sinergi. Kalau habaib dan ulama sinergi, maka musuh-musuh Islam yang akan takut saudara. Betul. Tapi kalau habaib sama ulamanya dibentur-benturkan, masya Allah, enggak ibadallah. Habaib gak akan bermusuhan sama ulama. Musuh habaib bukan ulama, bukan kiai. Mereka adalah saudara-saudara kita. Musuh habaib, musuh tunar Rasulullah adalah mereka yang melenceng dari ajaran Nabi saudara. Betul? Kalau habaib sama ulama aja disuruh sinergi, bagaimana habaib dengan habaib? Apalagi habaib dengan habaib saudara. Sama-sama cucu nabinya, darahnya sama. Kok gak mau sinergi, mau nyalahkan satu sama lain?
Saudara, urusan cara menyampaikan, urusan metode, ibarat kata kita mau satu tujuan, mau yang pakai bis, mau yang pakai taksi, silahkan saudara. Yang penting al-maqsud wahid, i'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, mengibarkan bendera Nabi Muhammad saudara. Betul, itu tujuannya ibadah Allah. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, kalau kita baca kitabnya Tajul A'ras, itu macam-macam beliau ceritakan habaib. Ada habaib yang lembut luar biasa saudara, tapi ada habaib yang tegas luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, di zaman beliau ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang lembutnya luar biasa, yang talqin dzikirnya bisa membuat air mata bercucuran saudara, yang bisa membuat orang jauh menjadi dekat kepada Allah. Tapi jangan lupa di zamannya juga ada Habib Salim bin Jindan yang nggak pernah diam melihat kemunkaran saudara. Sinergi, mereka saling berjalan satu sama lain, nggak menyalahkan saudara. Kenapa? Karena tujuannya sama-sama Sayyidina Muhammad. Bah, sampai di situ kalau kita lihat di Tajul A'ras, banyak manaqib habaib nggak bisa kita sebutkan saking banyaknya. Saya sebelum jalan kemari saya murojaah dulu Tajul A'ras saudara, karena kita pengen ngambil keberkahan Al Habib Ali bin Husain Al-Attas. Ibadallah, Habib Ali bin Husain di Tajul A'ras banyak nyebutin manaqib ulama-ulama habaib yang lembut, yang santun. Emang umumnya ulama seperti itu, tapi beliau juga sebutkan ulama-ulama yang tegas. Saya kasih contoh satu, disebutkan oleh beliau manaqib seorang ulama besar, Al-Arif Billah Al-Wali Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Anda buka di Tajul A'ras saudara, itu diceritain bagaimana sahibul Pekalongan tegasnya sahibul ghirah Al-Umariyah, punya ghirahnya Sayyidina Umar bin Khattab, tidak bisa lihat kemungkaran di depannya kecuali beliau lantang lawan kemungkaran tersebut saudara. Bahkan di zamannya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib itu, kalau udah Habib Ahmad lewat, nggak ada perempuan yang berani jalan depan beliau dalam keadaan maksyufatur ra's, dalam keadaan auratnya kebuka saudara. Sampai-sampai pernah suatu saat ketika Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas pengen keluar sholat Jumat di Masjid Jami' ibadallah, ada satu perempuan. Ini perempuan mungkin orang asing, dia nggak tahu Habib Ahmad bin Abdullah. Kalau perempuan Pekalongan udah pada tahu, tapi ini mungkin perempuan asing, dia nggak tahu Habib Ahmad bin Abdullah. Dia lewat depan Habib Ahmad dalam keadaan nggak pakai jilbab. Apa yang dilakukan Habib Ahmad? Diambil tongkatnya, dipukul saudara. Sampai dia ngadu, dia protes, dia ngadu ke polisi. Polisi-polisi yang orang Jawa, yang orang Indonesia, aduh kalau udah Habib Ahmad saya angkat tangan, nggak berani dah. Akhirnya sampai ke polisi yang Belanda saudara. Polisi Belanda nanya ke anak-anak buahnya, ini bagaimana? Waduh bapak jangan dah kalau ini dah, jangan coba-coba dah, tapi coba kamu kasih tahu saya yang mana Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Akhirnya dideketin saudara, diajak dideketin. Begitu dideketin, beliau setiap pengen ngedeket ngelihat Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, di sampingnya ada singa yang ngedampingin saudara. Intan surullah yang surkum, seakan-akan di dada beliau, di jidat beliau ada cahaya. Kau bela agama Allah, Allah yang akan bela engkau. Di Tajul A'ras disebutkan Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas ini berapa kali dia datangin pejabat saudara, dibawain duit sampai berplastik-plastik ya Allah, berplastik-plastik. Tapi apa yang beliau lakukan? Itu duit dilempar, teriak itu Habib Ahmad, ditolak habis-habisan, dipermalukan saudara. Kenapa? Nggak mau sampai rendah. Man akala min marakis sultan thaqula lisanuhu an qaulil haq saudara. Kalau sudah makan dari maraknya sultan, kata Imam Ghazali, nggak berani nyampaikan kebenaran, ditolak sama beliau. Sampai-sampai Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Maula Surabaya mengatakan apa? Alhamdulillah, Habib Ali bin Husain ini diceritakan sama Habib Ali bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, muridnya Habib Abdullah bin Muhsin. Katanya saya mendengar Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Maula Surabaya mengatakan, Alhamdulillah ala wujudihi baina dhahranaina fa innahu yadullu ala barakati asrina wa annahu lam yatawadda' minna. Alhamdulillah dengan keberadaan Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, berkat keberadaan beliau ini bukti di zaman kita ternyata masih ada keberkahan saudara, karena ada beliau yang berani menyampaikan kebenaran, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini bukti Allah belum cabut keberkahan dari kita saudara. Beliau mengisyaratkan kepada hadis, idza habat ummati an taqula lidh-dhalim ya dhalim faqad tud'a minha. Kalau umatku sudah sungkan, tidak berani untuk mengatakan kepada orang zalim, hei zalim, hei pelanggar perintah Allah, hei munafik, kalau umatku sudah diam, faqad tud'a minha inuzi'at minhal barakah, maka dicabut keberkahan dari umat ini saudara. Saya nggak bisa bayangin kalau pas busuk lagi bandingin Nabi sama Soekarno, ada Habib Ahmad, diapain tuh saudara? Betul-betul ada apa ini? Belum lama dia ngehina jilbab,
Terus dia hina azan, sekarang dia hina Rasulullah, saudara. Ada apa ini? Terus kita mau diam, saudara, kita mau bungkam. Dibanding-bandingkan Rasulullah, mana yang berjuang buat kemerdekaan? Nabi Muhammad apa Presiden Soekarno? Saudara, Presiden Soekarno punya jasa memang, tapi apa artinya Presiden Soekarno dibandingkan Sayyidina Muhammad, saudara? Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Ibarat batu permata dan batu koral, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Sayyidina Muhammad. Saudara, demi Allah, kalau tidak ada Nabi Muhammad, Indonesia tidak akan pernah merdeka, saudara. Tidak akan pernah merdeka. Indonesia merdeka berkat perjuangan ratusan tahun. Siapa yang berjuang? Para ulama, para santri. Mereka berjihad, mereka pekikan takbir ketika melawan Belanda, saudara. Ketika melawan penjajah, siapa yang ajarkan mereka takbir? Mereka tahu takbir dari Sayyidina Muhammad. Para ulama angkat pedang berjihad sampai mereka syahid, saudara. Siapa yang mengajarkan mereka kalau syahid mereka masuk surga? Sayyidina Muhammad. Demi Allah, kalau Nabi tidak janjikan yang syahid masuk surga, mereka tidak akan mau jihad lawan penjajah, saudara. Betul, betul. Jangan main-main ibadah Allah. Terakhir sebelum saya tutup ceramah saya mau kutip satu cerita. Kemarin kalau yang hadir di Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid, saya sudah kutip cerita ini, saudara, dari kitab Ad-Durarul Kaminah Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ad-Durarul Kaminah fi a'yan al-mi'ah al-thaminah. Di dalam kitab Ad-Durarul Kaminah terakhir sebelum ditutup, saudara, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menceritakan apa yang diceritakan Ibn Hajar dulu di zaman kerajaan Mongol. Kebetulan rajanya orang kafir, saudara. Di zaman kerajaan Mongol dia bikin hafal, dia bikin pesta yang dihadiri puluhan ribu rakyatnya pada saat itu. Ketika dia bikin pesta, ada salah satu dari pembesar kerajaan Mongol yang orang kafir. Dia pidato, dia berdiri, isi pidatonya nyaci maki Sayyidina Muhammad. Kebetulan pada saat itu di pojok ada kalbus said, ada anjing yang biasa dipakai buat berburu. Ini orang pidato sambil nunjuk-nunjuk itu anjing, arahnya tangannya ke situ, saudara. Anjingnya berontak padahal diikat, berontak sekuat tenaga, sampai akhirnya tuh anjing lepas. Yang lagi nyaci maki Nabi ditomprok sama anjing itu, saudara. Mati-matian mereka lepaskan, akhirnya selamat. Udah habis-habisan dicakar sama anjing, tapi akhirnya selamat. Dia diri lagi, ada yang nyalain, lu sih nyaci maki Nabi. Akhirnya tuh anjing marah tuh. Dengan sombong dia jawab apa? Anjing itu marah bukan gara-gara saya nyaci maki Nabi, tapi anjing itu azizun nafas. Dia tersinggung gara-gara saya tunjuk-tunjuk. Akhirnya dia berontak, dia marah, saya ditomprok. Yaudah sekarang saya mau pidato lagi, saya nggak akan nunjuk-nunjuk dia, saudara. Akhirnya dia lanjutkan lagi, makin jadi nyaci makinya Nabi. Dia pikir anjingnya nggak akan marah, saudara. Akhirnya anda tahu apa yang terjadi? Anjing itu berontak lebih kencang lagi. Akhirnya lepas dan ditomprok, dibunuh sampai mati sama anjing itu, saudara. Anjing, hewan, dianggap najis, najis mughaladhah. Tapi Nabi Muhammad dihina nggak rela, saudara. Anda sebagai muslim, Nabi Muhammad dihina, Anda diam, Anda bungkam. Saya nggak nyuruh umat untuk rusuh, nggak, saudara. Tapi protes tuh, marah dong Nabi Muhammad dihina. Jangan diam. Kalau umat diam, saudara, yang begini bakal terulang terus-terusan ibadah Allah. Betul, betul. Jangan seperti kata Imam Haddad. Seperti kata Imam Haddad, kadang-kadang orang ya ta'allaluna bi'adzar, banyak alasan, giliran syariat dihina udah deh kita sabar. Kata Imam Haddad begitu. Ada orang-orang munafik ya ta'allaluna bi'adzar, giliran syariat dihina, kemunkaran terhalang, udah deh kita sabar. Udah dah, kita kan rahmatan lil alamin. Jangan kagetan. Apa sih gunanya marah-marah? Apa sih gunanya teriak-teriak manfaat? Kata Imam Haddad, jangan. Giliran dirinya dihina, diangkat golok, saudara. Kira-kira begitu ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Kalau dirinya dihina marah, agama dihina ngomong sabar. Munafik itu namanya, saudara. Ibadah Allah. Doakan, kami dari FPI sudah laporkan, saudara. Kami sudah laporkan ke polisi. Sebelumnya 2 kasusnya nggak jalan, saudara. Ini kami laporkan lagi. Kami akan kejar sampai di penjara, saudara. Ini nggak bisa dibiarkan yang begini, ibadah Allah. Kita bela Nabi Muhammad, bela dengan akhlak kita, bela dengan ilmu kita, bela dengan sedekah kita. Tapi kita perlu bela juga yang seperti ini mesti dilawan, saudara. Kita minta supaya di penjara
Kalau coba-coba Anda biarkan, coba-coba Anda ulur seperti ini, maka artinya Anda memancing kemarahan umat Islam, saudara. Ibadallah, umat Islam ini seperti lebah di mana dia hinggap, dia berikan manfaat. Madunya itu mahal kalau dijual, sehat, termasuk vitamin yang paling bagus itu madu, saudara. Itu lebah. Tapi kalau ada coba-coba ganggu lebah, ibadallah, masya Allah, dikejar sampai kemana bakal diantup. Begitu juga umat Islam, kita ini cinta damai, kita ini nggak suka ribut, kita ini cinta kondusivitas. Anda baik, kami lebih baik. Anda sopan, kami lebih sopan. Anda santun, kami lebih santun. Tapi saudara, kalau Nabi dihina, syariat dihina, demi Allah lebih baik saya mati daripada diam Nabi dihina, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya jawab yang keempat, kira-kira umat Islam Rasulullah dihina terima atau tidak? Kurang keras, Rasulullah dihina terima atau tidak? Rasulullah dicaci terima atau tidak? Siap bela kehormatan Nabi, siap perjuangkan kehormatan Nabi, siap bela kehormatan Rasulullah. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sebelum saya tutup ceramah saya mau menyampaikan salam dari Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Mudah-mudahan beliau bisa pulang ke Indonesia insyaallah. Amin ya rabbal. Salam dari beliau, saya menyampaikan amanat dari beliau. Beliau mengundang semua umat Islam untuk hadir di acara yang pertama, munajat dan maulid akbar baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sekaligus reuni akbar 212. Kapan? Tadi Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i sudah sedikit menyinggung, insyaallah pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 mulai dari tahajud, dari jam 3 kita bertahajud, kita bermunajat, kita ketuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan zikir istighatsah habis salat subuh, kemudian dilanjutkan pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan amanat dari Imam besar Sayyidil Walid Habib Muhammad Rizik Syihab, dan dilanjutkan dengan tausiah insyaallah jam 9 sudah selesai. Kira-kira siap hadir atau tidak deh? Jamaah Gang Bulu saya minta datang bukan sebagai tamu tapi sebagai panitia semuanya. Setuju? Setuju? Jadi panitia bagian apa ya? Dari sekarang dah kasih tugas dah. Panitia bagian pengumuman. Nah, mulai ini hari sampai tanggal 2 pakai handphonenya, pakai WA-nya, Instagramnya, semua media sosial, teleponnya, masjidnya, majelis taklimnya, ajak encang, encingnya, babe, anak, cucu, semua kita ajak sama-sama kita rayakan maulid akbar Nabi Muhammad SAW, sekaligus reuni Mujahid 212. Kita tunjukkan umat Islam tetap bersatu. Makanya saya mau tanya, kira-kira siap hadir atau tidak? Orang kompak siap hadir atau tidak? Siap ajak saudara-saudara kita, siap ajak jamaah-jamaah kita. Takbir. Lalu Walid Habib Rizik menyampaikan beliau punya keinginan kuat, insya Allah beliau ingin sekali hadir 2 Desember ini, saudara. Tapi sampai sekarang saya buka di sini, kendalanya sampai sekarang beliau masih dicekal, tidak bisa keluar dari Saudi Arabia, ibadallah. Sudah lebih dari 1 tahun beliau dicekal, mulai dari Syawal tahun ini, tahun sebelumnya lagi. Sebelumnya masih bisa keluar, masih bisa ke Maroko, masih bisa ke beberapa tempat. Setelah diumumkan SP3 kasus fitnah chat, langsung dicekal karena ada yang takut beliau pulang, saudara. Sampai sekarang siapa yang nyekal? Yang nyekal pemerintah Saudi. Tapi atas permintaan siapa? Habib Rizik klarifikasi di sana. Saya ini dicekal gara-gara apa? Apa salah saya? Kata mereka, ya ada info-info di sana. Ini dari intelijen dari negara Anda, saudara. Tapi sampai sekarang malingnya nggak mau ngaku, saudara. Betul. Ya emang kalau maling ngaku penjara rame, saudara. Betul. Makanya insya Allah doakan, mudah-mudahan berkahnya Habib Ali bin Husin Al-Attas, mudah-mudahan umat Islam diberi kemenangan oleh Allah. Umat Islam diberi kemenangan oleh Allah. Amin ya rabbal. Makanya terakhir sama-sama, terakhir kita baca sholawat badar dengan niat, mudah-mudahan berkah Rasulullah dan Ahlul Badar. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Wabil khusus guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas yang sudah sangat sepuh, yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah yumatti'na bituli hayatihi syarifah. Amin ya rabbal.